Hai, ketemu lagi di kelas Bu Rima. Kali ini kita akan belajar mengenai majas. Majas adalah suatu bahasa yang indah dan dapat menimbulkan efek tertentu. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang membuat sebuah kalimat semakin hidup. Majas dibagi menjadi beberapa jenis. Ada majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan, majas penegasan, dan majas pertautan. Yang pertama, majas perbandingan. Majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Contoh majas perbandingan yang pertama adalah simile. Simile majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama dan dinyatakan secara eksplisit. Contohnya, namanya bersinar terang seterang sinar matahari. Di sini dua hal yang dianggap sama adalah nama dan matahari yang sama-sama bersinar terang, padahal dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Selanjutnya ada majas asosiasi atau biasa disebut majas perumpamaan. Majas ini membandingkan dua hal yang berbeda juga, namun dinyatakan serupa. Biasanya majas ini dilengkapi dengan kata pembanding, misalnya bagai, bak, laksana, seperti, dan kata lain yang sejenisnya. Contohnya, wajahmu pucat seperti mayat hidup, yang artinya membandingkan wajah yang pucat seperti mayat hidup. Selanjutnya adalah metafora. Metafora merupakan majas yang membandingkan dua hal karena adanya kesamaan sifat. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku. Kutu buku merupakan hewan yang ada di buku. Seseorang dianggap sebagai kutu buku karena dia gemar membaca. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas ini menyatakan perumpamaan benda mati berperilaku seperti layaknya manusia. Contohnya, bulan mengintip di balik awan, mengawasiku yang termenung sedih. Yang mengandung majas personifikasi adalah bulan mengintip, yang artinya bulan melakukan perilaku seperti manusia, yaitu kegiatan mengintip. Jenis kedua yaitu majas sindiran, yang merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan suatu maksud atau pernyataan dengan menggunakan perkataan yang bersifat menyindir dan bertujuan untuk memperkuat makna atau kesan kalimat tersebut. Contoh majas sindiran yang pertama adalah majas ironi. Majas ini merupakan kata-kata yang bertentangan dengan apa yang dimaksud. Contohnya, santun sekali ucapanmu, apa kamu tidak bisa bicara lebih kasar? Yang dimaksud oleh yang berucap adalah ucapannya yang sangat kasar. Contoh kedua, tulisannya bagus ya, sampai tidak bisa terbaca. Jika tulisan tidak bisa terbaca, itu artinya tulisannya sangat jelek. Hal ini merupakan kalimat yang diutarakan bertentangan dengan yang dimaksud.
Yang kedua adalah sinisme. Majas ini sejenis dengan majas ironi tetapi lebih kasar. Contohnya, jangan sombong, kau pikir orang lain menyukaimu. Contoh yang lain, kamu memang perut karet, semua makanan ludes di depanmu. Selanjutnya adalah sarkasme. Majas ini merupakan sindiran yang paling kasar. Majas ini jarang digunakan karena dapat menyakitkan hati pendengarnya. Contohnya, pergi kamu bangsat. Yang kedua, kamu memang tolol. Berulang kali kuajari tak mudeng juga. Jenis majas yang ketiga adalah majas pertentangan. Majas ini memiliki ciri khas dengan gaya penuturan yang menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya. Penutur dengan majas pertentangan memaksudkan untuk memperkuat makna dari sesuatu yang diutarakan sehingga lawan bicara atau pendengar akan terkesan dan tertarik pada apa yang diucapkan. Contoh yang pertama dari majas pertentangan adalah majas hiperbola. Majas ini menyatakan suatu hal dengan cara yang berlebih-lebihan. Contohnya, tangisannya menganak sungai, yang artinya tangisannya seolah-olah menjadi sungai. Contoh yang kedua, ayahku membanting tulang demi keluarga. Maksudnya di sini ayahnya bekerja keras, tetapi ditulis membanting tulang dinyatakan dengan cara yang berlebih-lebihan. Contoh majas pertentangan yang kedua adalah majas litotes. Majas ini menyatakan suatu hal secara berlawanan dengan maksud merendahkan diri atau menghormati agar terasa lebih sopan. Contohnya, silakan mampir ke kubu kami. Si penutur mengucapkan kubu kami yang dimaksud adalah rumah. Di sini kata gubuk digunakan untuk merendah. Yang ketiga dari majas pertentangan adalah majas paradok. Majas ini majas yang mengandung pertentangan dua hal, tetapi sebenarnya yang dipertentangkan adalah hal yang berbeda. Contohnya, di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan kamu. Yang dipertentangkan adalah suasana dan hatinya. Dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Jenis majas yang keempat adalah majas penegasan. Majas ini merupakan gaya bahasa penegasan yang digunakan untuk menegaskan sesuatu agar memberi efek tertentu bagi yang mendengar maupun membaca. Contoh pertama majas penegasan adalah pleonasme. Majas ini menambahkan keterangan atau kata yang sudah jelas sehingga terkesan berlebihan. Contohnya, mereka naik ke atas bukit sambil bernyanyi riang. Majas di sini adalah naik ke atas. Setiap orang pasti tahu bahwa yang dimaksud dengan naik pastilah ke atas, tidak mungkin ke bawah. Majas penegasan yang kedua adalah majas repetisi. Majas ini mengulang-ulang kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Contohnya, sekali merdeka tetap merdeka. Contoh yang kedua, benar, sungguh, aku tidak bohong. Dia yang mengambil uangku.
Jenis majas yang kelima adalah majas pertautan. Majas pertautan adalah ungkapan yang memiliki kata-kata kiasan serta berhubungan dengan sesuatu yang ingin disampaikan. Contoh majas pertautan yang pertama adalah majas metonimia. Metonimia menggunakan kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang sebuah benda. Contohnya, ayah menyuruh membeli gudang garam. Gudang garam dimaksud di sini adalah rokok, bukan gudang garam yang sesungguhnya. Contoh kedua, ia ke Makassar naik Garuda. Garuda yang dimaksud di sini adalah maskapai penerbangan. Contoh kedua adalah majas eufemisme. Majas ini menggunakan kata yang berkaitan dengan kesopanan atau kata-kata pantang. Contohnya, mohon maaf, bolehkah saya izin ke belakang? Izin ke belakang maksudnya adalah izin ke WC, tetapi disampaikan dengan cara yang lebih sopan. Contoh yang kedua, kami memahami bahwa anak itu ketinggalan dalam akademik. Ketinggalan dalam akademik di sini artinya adalah bodoh. Kalian telah mempelajari 5 jenis majas dan contoh-contohnya dari masing-masing jenis majas. Semoga menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa.